Iya, Wet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 PKN akan mempresentasikan tentang konsep wawasan Nusantara dilihat dari segi sosial dan budaya. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ibnu Triuntoro Putro 2003050128, Imam Khairul Malik 2003050138, Muhammad Iqbal Hamaidi 2003050139, dan saya sendiri Muhammad Mukhlis Lazuardin 2003050140. Latar belakang. Wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan, kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama, tujuan wawasan Nusantara keluar dan tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Pembahasannya, apa pengertian wawasan Nusantara? Yang kedua, apa wawasan Nusantara dalam bidang sosial dan budaya? Yang ketiga, bagaimana implementasi wawasan Nusantara dalam bidang sosial dan budaya? Tujuan, pertama untuk mengetahui pengertian wawasan Nusantara, yang kedua untuk mengetahui wawasan Nusantara dalam bidang sosial dan budaya, yang ketiga untuk mengetahui implementasi wawasan Nusantara dalam bidang sosial dan budaya. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Iqbal Hamaidi. Latar belakang wawasan Nusantara. Secara umum terdapat 4 aspek yang melatar belakangi dan menjadi dasar dari wawasan Nusantara bangsa Indonesia. Adapun 4 aspek tersebut ialah 1. Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tentu saja akan mempengaruhi wawasan Nusantara kita atau cara pandang dan pemahaman kita terhadap unsur-unsur yang ada pada suatu negara. Secara umum, kelima sila dalam Pancasila semuanya berpengaruh. Artinya, sudah sepantasnya negara kita dijalankan berdasarkan kelima nilai tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Pancasila akan berperan besar dalam membentuk wawasan Nusantara bangsa Indonesia. 2. Aspek kewilayahan Nusantara. Aspek kewilayahan dan kekayaan alam Indonesia juga merupakan salah satu aspek yang mendasari dan membentuk wawasan Nusantara di Indonesia. Kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Indonesia juga tidak memiliki kelangkaan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Lanjut. Indonesia juga memiliki banyak sekali sumber daya alam yang terbarukan. Panas bumi, panas matahari, angin, sungai-sungai panjang yang dapat dibangun bendungan, hingga keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat tinggi, merupakan contoh sumber daya alam terbarukan Indonesia. Kita merupakan salah satu negara yang berada di Ring of Fire dan dilewati oleh dua bagian pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. 3. Aspek sosial budaya. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan budaya. Saat ini kita memiliki ratusan suku dan budaya yang tinggal di bawah atap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh budaya ini diakomodasi oleh semboyan nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meski berbeda-beda tetapi tetap satu. 4. Aspek sejarah. Indonesia dan wilayah Nusantara memiliki sejarah yang sangat berwarna, mulai dari zaman kerajaan, penjajahan bangsa Eropa, perjuangan kemerdekaan, hingga zaman pasca kemerdekaan, yaitu sekarang. Pengalaman sejarah ini memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia bahwa sangat berbahaya jika kita terpecah-pecah. Akan sangat mudah bagi bangsa lain untuk memecah belah dan menguasai satu persatu.
Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Imam Khairil Malik. Wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya. Wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya merupakan wawasan Nusantara yang mengamati atau mempelajari segala sesuatu mengenai masyarakat atau kepentingan umum yang menggunakan pola pikir dengan mengandung cinta, rasa, dan karsa atau budi, perasaan, dan kehendak. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2020, karya Damri dan Fauzi Eka Putra, dijelaskan bahwa aspek sosial berhubungan dengan pergaulan hidup masyarakat Indonesia di mana nilai-nilai kebersamaan, perasaan senasib, penanggungan, dan solidaritas merupakan unsur pemersatu. Contoh bentuk aspek sosial adalah gotong royong yang identik dengan semangat persatuan dan kesatuan. Sementara aspek budaya berhubungan dengan sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta rasa dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama, serta merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan. Cara menunjukkan bahwa kita berwawasan Nusantara sosial budaya. 1. Tidak menghilangkan budaya Indonesia, walaupun banyaknya budaya luar yang masuk ke Indonesia. 2. Bangga akan hasil karya bangsa Indonesia. Contoh, batik, wayang, dan lain-lain. 3. Melindungi budaya Indonesia agar tidak diperoleh negara lain. Penutup. Kesimpulan, wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya merupakan wawasan Nusantara yang mengamati atau mempelajari segala sesuatu mengenai masyarakat atau kepentingan umum yang menggunakan pola pikir dengan mengandung cinta, rasa, dan karsa, atau budi, perasaan, dan kehendak. Wawasan Nusantara digunakan untuk menyatukan persepsi tentang ketahanan nasional dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga warga negara akan memiliki sikap yang mengakui, menerima, dan juga menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta, agar tercipta juga suasana yang aman dan nyaman di negara Indonesia ini. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.